Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, kenabian bukan sekadar status spiritual, tapi sebuah tanggung jawab publik yang menuntut kesiapan fisik, mental, dan kepemimpinan. Dan satu fakta yang tak terbantahkan, seluruh nabi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah laki-laki. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka." Ayat ini diulang kembali dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 7 dengan redaksi yang hampir serupa. Ayat-ayat ini sering dijadikan rujukan utama ketika ditanyakan, mengapa tidak ada nabi perempuan? Apakah ini berarti perempuan tidak cukup layak, tidak cukup kuat, atau bahkan lebih rendah kedudukannya? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat bagaimana dunia modern memperjuangkan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, sebagian pemikir dari kalangan orientalis atau aktivis feminis muslim mempertanyakan ayat tersebut. Apakah Al-Quran sedang mengabadikan dominasi patriarki dalam kenabian? Namun sebelum buru-buru menyimpulkan, mari kita pelajari lebih dalam tafsir dari para ulama besar. Imam Ats-Tsabari dalam Jami' al-Bayan menjelaskan bahwa pemilihan laki-laki sebagai nabi bukan karena jenis kelamin mereka semata, melainkan karena fungsi sosial yang dibawa oleh kenabian itu sendiri. Nabi dituntut untuk menyampaikan risalah secara terbuka, memimpin peperangan jika perlu, menjadi penengah dalam konflik suku, dan membina komunitas dalam berbagai krisis. Di masa-masa tersebut, tugas seperti ini hampir mustahil dijalankan oleh perempuan karena posisi sosial mereka yang terbatas. Ini bukan karena perempuan lemah, tapi karena sistem sosial belum memberi ruang. Tafsir serupa juga dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Ia menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kesiapan makhluknya. Karena itu, pemilihan nabi dari kalangan laki-laki bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan penyesuaian dengan kodrat sosial dan tanggung jawab yang dituntut oleh wahyu. Dalam literatur tafsir modern, Muhammad Asad dalam karyanya The Message of the Quran menegaskan hal yang senada. Ia menyebutkan bahwa frase laki-laki dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada keunggulan mutlak, tapi merujuk pada konteks budaya dan struktur sosial pada zaman tersebut, di mana hanya laki-laki yang memiliki akses pada ruang publik dan mampu memobilisasi masyarakat. Menariknya, narasi ini justru menunjukkan bahwa wahyu memperhitungkan realitas umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hukum atau tanggung jawab yang keluar dari konteks sosial masyarakat. Maka, dalam kasus ini, kenabian adalah peran sosial yang disesuaikan dengan struktur masyarakat, bukan pengukuran spiritual yang membatasi perempuan. Di sisi lain, pertanyaan tentang kemungkinan perempuan menjadi nabi masih jadi perdebatan klasik. Dalam kitab Al-Fasl karya Ibnu Hazm, disebutkan bahwa Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, dikategorikan sebagai nabi karena menerima wahyu dan dikunjungi oleh malaikat. Namun pendapat ini tidak diikuti oleh mayoritas ulama. Imam Al-Razi dalam tafsir Al-Kabir juga membahas pendapat ini dan menyebut bahwa meski Maryam menerima wahyu, ia tidak menjalankan fungsi kenabian secara aktif di masyarakat. Hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga tidak pernah menyebut adanya perempuan yang diangkat menjadi nabi. Namun yang menarik adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut 4 perempuan paling utama dalam sejarah umat manusia: Maryam binti Imran, Asyah istri Fir'aun, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, dan Sayyidah Fatimah binti Muhammad. Hadis ini termaktub dalam riwayat Tirmidzi nomor 3878 dan Sahih Muslim bab Fadailus Syahabah. Pujian tertinggi terhadap perempuan dalam Islam datang bukan dari jabatan kenabian, tapi dari kualitas iman dan perjuangan mereka. Sayyidah Khadijah misalnya tidak hanya mendukung dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara emosional, tapi juga secara finansial. Ia membiayai misi kerasulan dengan harta yang besar dan tanpa syarat. Sayyidah Asiyah justru mempertahankan imannya meski disiksa oleh suaminya sendiri Fir'aun, raja tiran terbesar dalam sejarah wahyu.
Sayyidah Maryam bahkan mampu menjaga kesucian dirinya dan menghadapi fitnah masyarakat tanpa satupun bantuan dari manusia, hanya bertumpu pada keimanan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketidakhadiran perempuan dalam daftar kenabian bukanlah bentuk penolakan terhadap kemampuan spiritual mereka. Justru Islam memuliakan mereka dengan cara yang tidak diduga-duga, melalui sabar, keberanian, pengorbanan, dan keikhlasan yang tak tercatat dalam gelar dunia, tapi dicatat dalam sejarah langit. Namun pertanyaan lain muncul. Jika memang kenabian adalah peran publik dan sosial, apakah dalam konteks zaman sekarang, di mana perempuan bisa menjadi presiden, ulama besar, atau pemimpin publik, apakah mungkin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nabi perempuan di era modern? Ini pertanyaan serius dan cukup menggugah. Lebih fundamental lagi, apakah kenabian adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dipisahkan dari ketentuannya terhadap laki-laki, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43 dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 7? Maka pertanyaan lebih lanjut adalah ini. Apa perbedaan mendasar antara Nabi dan Rasul? Dan apakah memungkinkan seorang perempuan menjadi Nabi meskipun bukan sebagai Rasul? Perlu diketahui, dalam tradisi ilmu kalam dan tafsir klasik, perbedaan antara Nabi dan Rasul bukan sekadar istilah teknis, melainkan berkaitan langsung dengan fungsi dakwah dan dimensi wahyu. Dalam pengertian umum, seorang Rasul adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu dengan misi menyampaikan syariat baru kepada kaumnya. Sedangkan Nabi adalah hamba yang juga menerima wahyu, namun tidak membawa syariat baru dan tidak diwajibkan untuk menyampaikannya secara publik. Dengan kata lain, semua Rasul adalah Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Hal ini ditegaskan dalam banyak kitab Usuluddin, termasuk dalam penjelasan Imam An-Nasafi dalam Aqidah An-Nasafiyah, serta dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibn Abil Izz. Dari pengertian ini, muncul wacana menarik di kalangan ulama. Apakah mungkin ada perempuan yang menerima wahyu, namun tidak diperintahkan menyampaikan risalah? Jika iya, maka secara teknis bisa dikatakan bahwa perempuan tersebut adalah Nabi, bukan Rasul. Salah satu tokoh yang menyatakan kemungkinan ini secara terang-terangan adalah Ibnu Hazm dalam kitab Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal. Ia menyebut bahwa ada indikasi dalam Al-Quran bahwa Sayyidah Maryam termasuk dalam jajaran Nabi karena ia menerima wahyu langsung melalui malaikat Jibril dan mengalami pengalaman mukjizat seperti hamil tanpa suami. Menurutnya semua itu merupakan ciri kenabian meskipun tidak membawa syariat dan tidak diangkat sebagai pemimpin masyarakat. Dalam Quran Surat Maryam ayat 19 hingga 21, dikisahkan bahwa malaikat Jibril datang kepada Sayyidah Maryam dalam rupa manusia sempurna. Ketika Maryam ketakutan, malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Percakapan itu terjadi tanpa perantara, langsung antara malaikat dan Maryam, dan isi dari pertemuan itu adalah bentuk wahyu. Ini yang dijadikan dasar oleh Ibnu Hazm bahwa Sayyidah Maryam telah menerima wahyu sebagaimana nabi-nabi lainnya. Namun pendapat ini tidak diterima mayoritas ulama. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir menegaskan bahwa meskipun Sayyidah Maryam menerima wahyu, ia tidak menjalankan misi dakwah atau menyampaikan ajaran syariat. Oleh karena itu, ia tidak disebut nabi dalam pengertian formal. Imam Al-Qurtubi juga menolak pendapat bahwa Maryam adalah nabi karena kenabian selalu berkaitan dengan tanggung jawab sosial, bukan sekadar menerima wahyu secara personal. Pendapat serupa dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Ia menyebut bahwa Maryam adalah wanita suci dan termasuk wanita terbaik sepanjang masa, namun bukan nabi karena tidak menjalankan tugas kenabian sebagaimana dilakukan oleh para nabi laki-laki. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Banyak dari laki-laki yang mencapai kesempurnaan, tetapi dari kalangan perempuan hanya ada Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun.
Hadis ini memberi isyarat bahwa keutamaan perempuan bukan karena jabatan kenabian, tapi karena kesempurnaan iman dan amal. Hal penting yang perlu ditekankan dalam bab ini adalah bahwa wahyu tidak selalu identik dengan tugas menyampaikan. Para nabi menerima wahyu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya sebagian yang diperintahkan menyampaikannya kepada manusia. Maka, jika Sayyidah Maryam menerima wahyu, namun tidak diperintahkan menyampaikan, ia tidak disebut Rasul, dan menurut jumhur ulama juga bukan Nabi. Namun, apakah ini menutup kemungkinan bahwa Maryam memiliki kedudukan kenabian dalam bentuk yang berbeda? Pertanyaan ini kembali membawa kita kepada perbedaan antara kedudukan formal dan kedudukan spiritual. Dalam sejarah kenabian yang dicatat dalam Quran maupun hadis, kedudukan formal selalu dikaitkan dengan tugas menyampaikan, memimpin umat dan memberi hukum. Sedangkan kedudukan spiritual bisa dicapai oleh siapapun, termasuk perempuan, bahkan dalam derajat yang lebih tinggi dari para nabi yang tidak dikenal luas. Contoh penting adalah dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Khadijah adalah wanita terbaik di dunia. Beliau tidak pernah menyebut Khadijah sebagai nabi, namun memuji keimanannya, perjuangannya, dan keberpihakannya kepada risalah Islam. Demikian pula dengan Sayyidah Fatimah yang disebut sebagai pemimpin para wanita di surga. Apakah gelar seperti ini tidak cukup mulia, bahkan lebih dari gelar kenabian? Dalam konteks itu, kita harus memahami bahwa kemuliaan dalam Islam tidak selalu berkaitan dengan posisi resmi seperti kenabian atau kerasulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai manusia berdasarkan ketakwaan, bukan status sosial atau formalitas jabatan. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini menjadi kunci dalam memahami mengapa perempuan bisa menjadi lebih mulia dari banyak nabi, meskipun mereka tidak menyandang gelar tersebut. Dengan demikian, perdebatan tentang apakah perempuan bisa menjadi nabi tidak selalu harus dijawab dengan ya atau tidak. Yang lebih penting adalah memahami bahwa peran kenabian memiliki dimensi tugas yang tidak selalu cocok dengan kodrat dan posisi sosial perempuan dalam masyarakat zaman wahyu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membatasi pahala dan kemuliaan hanya kepada mereka yang diangkat menjadi nabi. Jika perempuan bisa lebih mulia dari banyak nabi, lalu bagaimana kita memahami kedudukan Sayyidah Maryam, satu-satunya perempuan dalam Al-Quran yang disebut menerima wahyu, mukjizat, dan kehadiran langsung malaikat Jibril? Apakah ini menjadikannya sebagai seorang nabi? Atau justru ia lebih tepat disebut wali yang sempurna? Atau mungkin ia bukan keduanya, melainkan simbol dari kesucian itu sendiri yang tak bisa dikategorikan. Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Maryam binti Imran yang menjaga kemaluannya, lalu kami tiupkan ke dalamnya ruh dari kami, dan ia membenarkan kalimat-kalimat Tuhan serta kitab-kitabnya, dan ia termasuk orang-orang yang taat." Ayat ini begitu eksplisit dalam menyebutkan proses spiritual yang dialami oleh Sayyidah Maryam. Penjagaan diri, penguatan wahyu, dan pengakuan terhadap seluruh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, dalam Quran Surat Ali Imran ayat 42, malaikat berkata langsung, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu atas seluruh perempuan di dunia." Tidak ada wanita lain yang mendapatkan penghormatan sedemikian eksplisit. Lalu bagaimana para ulama memahami ini? Sebagian kecil seperti Ibnu Hazm mengangkat Maryam ke derajat kenabian berdasarkan argumen bahwa ia menerima wahyu langsung melalui malaikat. Dalam pandangannya, menerima wahyu dan mukjizat adalah ciri kenabian, terlepas dari apakah ia menjalankan syariat atau tidak. Namun mayoritas ulama menolak posisi ini. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran saat menafsirkan ayat tentang Maryam secara tegas menyatakan bahwa Maryam bukanlah nabi, melainkan wanita salehah dengan makam yang sangat tinggi.
Ia menyebut bahwa wahyu kepada Maryam bukanlah wahyu kenabian, melainkan wahyu dalam bentuk ilham dan kabar gembira yang tidak mengandung misi risalah. Ini selaras dengan pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Tafsir Al-Kabir yang menyebut bahwa tidak semua orang yang berbicara dengan malaikat secara langsung otomatis menjadi nabi. Dalam Tafsir Al-Quran Al-Azhim, Imam Ibn Katsir menegaskan bahwa Sayyidah Maryam adalah wanita terbaik sepanjang masa, dan kemuliaannya berasal dari kesucian, kepatuhan, dan sabar menghadapi fitnah besar dari kaumnya, bukan dari status kenabian. Beliau menuliskan bahwa Maryam adalah wanita suci dan ibu nabi besar yang diangkat sebagai contoh sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perlu dicatat pula bahwa dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Telah banyak laki-laki yang mencapai kesempurnaan, namun dari kalangan perempuan hanya 4. Maryam binti Imran, Asiyah istri Fir'aun, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, dan Sayyidah Fatimah binti Muhammad." Hadis ini menunjukkan bahwa kesempurnaan spiritual tidak selalu berbanding lurus dengan peran kenabian. Maryam dianggap sempurna bukan karena ia memimpin kaumnya, melainkan karena keimanan dan kesuciannya yang luar biasa. Hal ini makin diperkuat oleh hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, di mana Rasulullah SAW memuji Maryam sebagai wanita terbaik di dunia dan akhirat. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah berkata, "Aku tidak iri pada siapapun dari perempuan, kecuali Maryam karena keutamaannya." Ini bukan sekadar pujian, tetapi pengakuan terhadap maqam ruhani yang sangat tinggi. Namun, jika Maryam tidak disebut nabi dan bukan pula rasul, apa sebenarnya status spiritualnya dalam Islam? Jawaban yang paling banyak diterima oleh ulama adalah bahwa Maryam adalah seorang wali perempuan yang mencapai derajat tertinggi. Dalam terminologi tasawuf dan ilmu akhlak, wali adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan karamah, dan dijaga dari dosa besar. Jika kita terima definisi ini, maka jelaslah bahwa Maryam termasuk wali, bahkan berada pada posisi puncak. Tetapi ada yang lebih mendalam dari sekadar gelar. Maryam tidak sekadar wali, ia adalah simbol kesucian. Dalam Al-Quran, nama Maryam dijadikan nama surat tersendiri, hal yang tidak diberikan kepada wanita manapun. Bahkan ibunya, dalam Quran surat Ali Imran, berdoa agar anaknya kelak dilindungi dari gangguan setan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa itu dengan menjadikannya perempuan satu-satunya yang disebut dilindungi sejak lahir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Maryam adalah satu-satunya manusia selain Nabi Isa alaihi salam yang tidak disentuh setan saat lahir. Ini menunjuk pada kemurnian jiwa yang sangat istimewa. Kemudian, ketika ia mengandung Nabi Isa alaihi salam tanpa suami, Maryam menghadapi cobaan besar berupa fitnah dan tuduhan. Ia tidak membela diri, ia tidak bicara. Ia hanya menunjuk kepada bayinya. Dan bayi itu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberikan kepadaku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Maryam tidak melakukan perlawanan verbal, tidak berdalih, tidak membuktikan apapun dengan logika. Ia hanya bergantung kepada keajaiban yang datang dari langit. Sikap ini adalah bentuk puncak dari tawakal, sabar, dan keyakinan kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu posisi Maryam tidak bisa diukur dengan standar jabatan. Ia bukan sekadar sosok historis, tapi manifestasi dari kesucian perempuan yang ditampilkan oleh Al-Quran kepada dunia, kepada setiap umat, dan kepada setiap zaman. Di tengah berbagai peran sosial yang bisa diperdebatkan, Maryam hadir sebagai figur yang menunjukkan bahwa spiritualitas tidak membutuhkan platform publik untuk menjadi mulia. Namun tetap ada ruang diskusi yang menggantung. Jika Maryam memang tidak disebut nabi, tapi memiliki pengalaman spiritual luar biasa, apakah status kenabian itu hanya soal tugas publik?
Ataukah ada dimensi kenabian yang tidak membutuhkan pengakuan formal, tapi tetap valid dalam pandangan langit? Untuk menjawab itu, kita perlu memahami bentuk-bentuk kenabian yang disebutkan dalam sejarah, dan lebih jauh lagi, menelusuri kenapa tidak satu pun nabi perempuan ditugaskan secara eksplisit. Apakah karena wahyu tak memilih mereka? Atau karena realitas sosial waktu itu belum memberi ruang bagi perempuan untuk mengemban beban tersebut? Dalam sejarah masyarakat kuno, termasuk masyarakat tempat para nabi diutus, perempuan umumnya berada dalam ruang domestik. Peran utama mereka ada di dalam rumah, mengandung, melahirkan, menyusui, merawat keluarga. Bukan karena Islam mengurung mereka di ranah privat, melainkan karena struktur sosial saat itu memang menempatkan perempuan di posisi yang tidak memiliki otoritas politik atau keagamaan di ruang publik. Maka, saat kenabian datang dengan tugas membawa wahyu, berdakwah di depan umum, menghadapi pemimpin tiran, memimpin perang, dan bahkan bermigrasi seorang diri ke negeri asing, semua itu menuntut otoritas sosial yang pada masa itu hanya dimiliki oleh laki-laki. Imam Al-Maturidi dalam tafsir Ta'wilat Ahl al-Sunnah menekankan bahwa pemilihan nabi dari kalangan laki-laki bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang perempuan lebih rendah. Justru karena kenabian adalah amanah berat yang melibatkan interaksi luas dan risiko tinggi, maka ia disesuaikan dengan kapasitas sosial yang saat itu hanya bisa dijalankan oleh laki-laki. Ia menulis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu sesuai dengan konteks kemampuan manusia menerimanya. Maka, tidak semua bentuk keutamaan harus diwujudkan dalam bentuk kenabian. Fazlur Rahman, pemikir modern dari Pakistan, dalam bukunya Islam and Modernity, menegaskan bahwa kenabian adalah fungsi sosial transformatif. Seorang nabi bukan hanya pembawa pesan langit, tapi juga aktor perubahan sosial, penantang tatanan yang rusak, dan pemimpin transformasi umat. Dalam kondisi masyarakat tribal dan patriarkal di Jazirah Arab dan wilayah sekitarnya, hanya laki-laki yang bisa menjalankan peran tersebut secara efektif. Jika seorang perempuan muncul menyuarakan wahyu pada masa itu, besar kemungkinan suaranya akan dibungkam, bahkan sebelum sempat disampaikan. Lihatlah bagaimana beratnya beban yang dipikul oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa alaihi salam harus menghadapi Fir'aun secara langsung, memimpin eksodus besar-besaran, dan bertahan dalam tekanan politik dan militer. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar hidup-hidup, meninggalkan keluarganya di gurun, dan hampir menyembelih anaknya sendiri demi ketaatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari kampung halaman, dikejar untuk dibunuh, dan harus menyatukan berbagai suku dengan segala intriknya. Semua peristiwa ini menunjukkan bahwa tugas kenabian bukan sekadar menyampaikan wahyu dari balik tirai, tapi terjun langsung dalam pusaran konflik umat. Khalid Abu El-Fadl dalam The Great Theft, Wrestling Islam from the Extremists, menjelaskan bahwa kenabian tidak bisa dilepaskan dari konteks sosiopolitik masyarakatnya. Ia mengkritik mereka yang memaksakan tafsir modern ke dalam konteks yang tidak sejajar. Menurutnya, perempuan pada masa itu bukan tidak mulia, melainkan belum memiliki akses sosial yang setara untuk menjadi agen perubahan publik. Maka pemilihan nabi dari kalangan laki-laki bukanlah pembatasan spiritual, tapi bentuk penyesuaian historis dari tugas ilahiyah. Bahkan dalam konteks sejarah Islam awal, kita melihat bagaimana peran publik perempuan sangat terbatas karena tantangan sosial yang mereka hadapi. Sayyidah Khadijah, meskipun merupakan pengusaha besar dan pendukung utama dakwah, tetap tidak tampil sebagai juru dakwah. Sayyidah Aisyah dikenal sebagai cendekiawan besar, tapi tetap menyampaikan ilmunya dari dalam rumah. Sayyidah Fatimah, meski memiliki hubungan darah langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak tampil memimpin komunitas atau memegang posisi keagamaan formal. Semua ini bukan karena kurangnya kualitas, tapi karena struktur masyarakat tidak memberi panggung. Realitas sosial pada masa itu sangat tidak bersahabat bagi perempuan yang tampil di ruang publik. Bahkan perempuan yang hanya keluar rumah untuk ke masjid atau pasar pun sering mendapat stigma. Maka,
Jika seorang perempuan saat itu tampil membawa wahyu dan menantang kekuasaan, ia akan menjadi sasaran utama kekerasan, bukan hanya dari kaum musyrik, tapi bahkan dari komunitasnya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hikmahnya tentu tidak akan membebani hambanya dengan peran yang secara sosial justru akan mematikan pesan wahyu itu sendiri. Dalam sejarah umat manusia, bahkan hingga era modern, perempuan seringkali menghadapi hambatan struktural dalam dunia kepemimpinan. Baru pada abad 20, perempuan mulai memasuki wilayah politik, pendidikan tinggi, dan jabatan strategis. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan ruang bukan hal yang melekat pada kodrat, tapi berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Islam tidak menolak perempuan menjadi tokoh publik, tapi juga tidak memaksakan peran itu pada mereka ketika masyarakat belum siap. Kita juga harus mencermati bahwa Islam tidak pernah menjadikan kenabian sebagai satu-satunya bentuk kemuliaan. Banyak hadis menyebut bahwa perempuan akan mencapai derajat tinggi di surga karena sabar, taat, dan konsistensi dalam ibadah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebagian besar penghuni surga adalah perempuan yang sabar dan taat. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa perempuan yang mati saat melahirkan mendapat kedudukan syahid. Semua ini menunjukkan bahwa kemuliaan spiritual tidak ditentukan oleh jabatan publik, tapi oleh ketulusan dalam menjalani peran yang diamanahkan. Justru dalam hadis-hadis sahih, terdapat penegasan bahwa beberapa perempuan bahkan dijanjikan surga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui pangkat kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah banyak laki-laki yang mencapai kesempurnaan, namun dari kalangan perempuan hanya ada 4. Sayyidah Maryam binti Imran, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Sayyidah Fatimah binti Muhammad, dan Sayyidah Asiyah istri Fir'aun. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 3878 dan juga diriwayatkan dalam bentuk serupa oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut mereka sebagai nabi, tapi mengakui secara langsung kesempurnaan iman mereka. Sayyidah Maryam menjadi simbol kesucian, keteguhan, dan ketaatan luar biasa. Ia tidak memimpin pasukan, tidak memegang tongkat kenabian, tetapi ia menjaga kehormatannya dalam kondisi mustahil, mengandung tanpa disentuh laki-laki, menghadapi fitnah besar dari masyarakatnya, dan tetap teguh menyandarkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak membalas dengan kata-kata, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membela kehormatannya dengan mukjizat dari anaknya, Nabi Isa alaihi salam. Dalam Quran surat Tahrim ayat 11 hingga 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah dalam satu rangkaian ayat sebagai teladan bagi seluruh orang yang beriman. Sayyidah Asiyah, istri seorang penguasa zalim seperti Fir'aun, juga tidak memiliki jabatan keagamaan. Namun dalam doanya yang terekam dalam Quran surat Tahrim, ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di surga." Doa itu dilafalkan saat tubuhnya sedang disiksa oleh suaminya sendiri. Ia tidak meninggalkan imannya meski nyawanya terancam. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain, disebutkan bahwa doa ini menjadi simbol kekuatan ruhani yang melampaui ketakutan jasmani. Ia tidak membawa risalah, tapi ia mempertahankan akidahnya dalam kondisi yang tidak bisa dibayangkan. Sayyidah Khadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan satu-satunya yang mendampingi beliau sejak awal dakwah. Ia adalah orang pertama yang membenarkan wahyu, orang pertama yang menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat turun ayat pertama, dan satu-satunya perempuan yang dengan harta, hati, dan seluruh hidupnya dibaktikan untuk perjuangan Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Jibril datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Beritahukan kepada Khadijah bahwa Allah mengirim salam untuknya dan menjanjikan rumah di surga yang terbuat dari mutiara." Tidak ada gelar Nabi, tapi ada salam dari langit. Dan Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebut dalam banyak hadis sebagai pemimpin wanita di surga.
Ia menyaksikan langsung perjuangan ayahnya, kehilangan ibunya sejak dini, menghadapi kemiskinan, tekanan politik, dan wafat dalam keadaan muda. Tapi seluruh ulama sepakat bahwa Sayyidah Fatimah termasuk perempuan paling utama karena kesalehannya, keteguhan imannya, dan ketulusan baktinya terhadap agama. 4 nama ini, Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Fatimah adalah bukti konkret bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendasarkan kemuliaan pada jabatan kerasulan atau kenabian. Tidak satu pun dari mereka menerima wahyu berupa kitab atau membawa misi dakwah formal. Namun semua mereka diabadikan dalam hadis sebagai perempuan paling sempurna. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa seorang perempuan yang meninggal saat melahirkan akan dihitung sebagai syahid, derajat yang biasanya diberikan kepada mereka yang gugur di medan perang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menjadi dasar paling kuat dari semua ini. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini tidak menyebut nabi, tidak menyebut rasul, tidak menyebut ulama, tidak menyebut jenis kelamin, tidak menyebut suku atau garis keturunan. Ia menyebut satu hal, takwa. Dalam Islam, takwa bukan hanya ibadah ritual. Ia adalah keberanian menjaga prinsip dalam tekanan, kekuatan menahan diri dari yang haram dalam godaan, dan ketulusan mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sunyi maupun sorot publik. Maka jika ada perempuan yang hidup dalam rumah kecil, tak dikenal, tapi terus berzikir dan bersabar menjaga amanahnya, bisa jadi ia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seorang pemimpin yang disanjung dunia tapi rapuh dalam hati. Konsep spiritualitas non-kenabian ini adalah salah satu keunikan dalam Islam. Tidak seperti dalam banyak sistem keyakinan yang menjadikan jabatan keagamaan sebagai pintu surga. Islam membuka surga untuk siapapun yang taat, apapun posisi sosialnya. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa ada seorang pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Penutup dari seluruh pembahasan ini membawa satu kesimpulan besar. Menjadi nabi adalah takdir peran, bukan ukuran kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan siapa yang akan diangkat menjadi nabi, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-An'am, ayat 124. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan risalahnya, tapi kemuliaan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jaminan surga, itu bisa dicapai oleh siapapun, laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, dikenal maupun tersembunyi. Dengan memahami ini, maka pembahasan tentang kenapa tidak ada nabi perempuan seharusnya tidak diakhiri dengan rasa kecewa atau mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dari sini kita belajar bahwa jalan menuju surga terbuka, luas, tanpa syarat status, tanpa batas biologis, tanpa halangan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup pintu keutamaan hanya karena tidak memberi gelar. Dan bisa jadi, perempuan yang bangun malam demi salat, yang sabar membesarkan anak, atau yang diam-diam bersedekah dari sedikit hartanya, akan menempati tempat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada banyak nama besar yang dikenal sejarah. Akhirnya, jika hari ini masih ada yang bertanya kenapa perempuan tidak diberi gelar nabi, maka jawabannya bukan karena kurang layak, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang lebih luas untuk menjadi yang paling mulia tanpa harus menjadi yang paling dikenal. Maka tetaplah berlomba dalam takwa, karena takwa adalah gelar tertinggi yang hanya bisa diberikan oleh Allah dan hanya akan diketahui nilainya pada hari di mana jabatan dan gelar dunia tak lagi berarti. Semoga pembahasan ini membuka mata hati kita bahwa kemuliaan dalam Islam tidak terletak pada gelar, tapi pada ketakwaan dan keikhlasan dalam menjalani takdir. Teruslah mencari ilmu, mendalami hikmah, dan jangan pernah berhenti bertanya dengan adab. Ikuti terus kajian lainnya hanya di Lauhul Mahfudz, tempat di mana ilmu bertemu kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.